Hai guys, kita berada di kantor PT Sarwa sekarang. Udah, mau masuk dalam. Hai, dapat ada tuh bos. Lewat di sini. Pak yo. Perwakilan dari Pali baru sampai. Lopo Pali. Lompat nih. Pali Pak Sumarno. Pak, Yo. bawa keluarga Pak, aku Pak. Iya. Tinggal situ. Oh. Pak Marno berapa wong? Tiga Pak. Saya sebagai legal putra ini dan sebagai kuasa hukum putranya Pak Dewa, Pak Mansur, Pak Ahmed dan perwakilan dari saya. Jadi kita sifatnya audiensi aja, artinya rally gitu aja, artinya sifatnya kekeluargaan terbuka. Apa yang menjadi pertanyaan bagi saudara-saudara di sini sebisa mungkin dan semaksimal mungkin kita jawab dan kita cari jalan tengahnya. Jadi prinsipnya yang besar kita kecilkan, yang kecil kita hilangkan. Itu prinsipnya. Ya, itu dari Bapak mau diperkenalkan dirinya Pak. Siap, lalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera kita semua. Saya perkenalkan, nama saya Karyawan Anwar Esos Pak. Saya selaku Ketua Serikat Pekerja seluruh Indonesia yang bersertifikat, Ketua DPC Kabupaten Lahat, menggawai 26 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Dan saya selaku Ketua Ormas terbesar di RPKRI Pak. Saya Ketua Umumnya dan Sekretaris Lembaga Hukum di RPKRI. Jadi baiklah, saya perkenalkan yang hadir pada hari ini Pak. Di samping saya ini dari ULP Kabupaten Lahat, Saudara Elman. Kemudian ada 5 kabupaten kota yang hadir pada hari ini Pak. Dari rata-rata mantan pegawai besar Pak. Rata-rata ada 3 orang per wilayah. Kalau itu namanya bukan saya pakai lagi cara-caranya. Kemudian yang pertama saya hormati Bapak Dewa Pak. Salam kenal dengan kami. Salam sejahtera kita semua. Dan PH dari PT Sarwa dan asuransi Jiwasraya kita yang kami hormati.
Pada siang menjelang sore ini kami sepakat meminta jadwal dari jauh-jauh kemarin karena kami harus bertemu langsung dengan para petinggi dari PT Sarwa ini. Alhamdulillah pada hari ini kami sudah bertemu langsung dengan Pak Dewa. Mudah-mudahan pada hari ini mendapatkan suatu kabar yang enak, Pak. Karena saya mengubah ibu saya di 296 mantan ex-Sarwa ini, Pak. Mudah-mudahan nanti kami pulang akan membawa kabar yang enak. Kemudian daripada itu Pak Dewa, adapun kedatangan kau pada hari ini menindaklanjuti kedatangan kami yang pertama kemarin, Pak Dewa. Kami pada beberapa minggu yang lalu kami sudah datang, cuman kami bertiga kalau berempat ya Pak. Saya dengan pengacara kita Pak kemarin. Tapi ketemu sama Pak Ali aja udah bisa kami maklumi karena Pak Dewa waktu itu masih berada di luar sini. Maka dengan itu sekali lagi saya sampaikan bahwa kedatangan kami ini adalah tidak lain bukan hanya untuk menanyakan secara langsung dan minta kejelasan secara langsung, secara tatap muka langsung Pak Dewa tentang DPLK yang belum dibayarkan khusus yang 296 tadi Pak. Karena salah satu di antara mereka yang tidak terdaftar yang memungkinkan tambahkan menjadi 290, ada yang selama bekerja di PT Sarwa, ada yang sakit sampai amputasi Pak. Nanti kami sampaikan semua itu datanya Pak. Nah itu mungkin 297 totalnya. Maka dengan itu yang kedua kedatangan kami ini kalau disebutkan aksi menyampaikan secara keluarga kata Pak PH dari PT Sarwa tadi, ya kita juga akan menerima sama-sama untuk kebaikan kita bersama, kebaikan perusahaan dan kebaikan kepada mantan karyawan PT Sarwa ini. Maka dari itu nanti mohon kami setelah saya berbicara ini mohon dijelaskan perlu dipaparkan tentang ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada saat ini. Yang pertama, kami menyampaikan dan ingin kejelasan tentang DPLK. Yang kedua, kejelasan tentang asuransi, status asuransi. Mohon maaf sedikit Pak, asuransi saya ini agen asuransi PT Allianz. Kemudian tentang meeting Zoom yang pernah dilakukan pada tanggal 27 bulan 1 2021 antara PLN dan asuransi serta PT Sarwa. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat tentang paklari. Yang kelima tentang pengunduran diri. Jadi antara paklari dan pengunduran diri kami mau kejelasan masuk legal formalnya nanti Pak Bea. Ya, karena kami sudah akan pelajari tidak sesuai dengan dulu dari sini. Oke, mantap. Silakan nanti dari pihak itu dan pihak penyampaian. Terima kasih. Semuanya nanti komandonya dari saya. Mas Rio. Oke, jadi akan saya jelaskan karena tempatnya ini apa? Sifatnya berkeluargaan. Jadi saya mohon dengan kawan-kawan yang ada di sini untuk video karena apa? Arahan dari Bapak semuanya berat Bapak ya? Ya. Moderatornya ya? Siap. Izinkan saya untuk menjawab yang Maaf satu Pak, ada yang kurang dari Pak, ada dari Kabiro Selatan Nusa. Kepala Biro Selatan Nusa. Kalau satu ya juga. Jadi izinkan saya menjawab apa yang tadi sebagai yang Bapak maksudnya tadi. Sebenarnya yang datang adalah masuk dari PT Sarwa tentang berdasarkan kontrak antara PT Sarwa dengan PT PLN yang dalam hal ini BUMN. Ada kewajiban bagi PT Sarwa untuk membayar aturan keuangan akhiran bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dana pensiun lembaga keuangan atau bank
dengan kesepakatan daripada pekerja yang ada dan memasukkan dana pensiun lembaga keuangan tersebut ke asuransi Jiwasraya. Jadi kalau boleh saya jelaskan, ini dana masuk semua dan datanya lengkap di PT Jiwasraya selaku pihak yang kita ajak kerjasama untuk dana pensiun tadi. Semua datanya lengkap dan bisa kita mintakan ke PT Asuransi Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya dalam hal ini apa yang 290 yang Bapak sebutkan tadi, datanya lengkap, datanya ada, dananya ada, dan saya garansikan itu tetap standing dan tetap tersimpan di Jiwasraya. Sekali lagi saya katakan bahwa itu saya menjamin dan menggaransi bahwa dana tersebut, iuran tersebut disetorkan kepada pihak asuransi Jiwasraya dan dananya ada di asuransi Jiwasraya, ada aman dengan mekanisme. Satu. Yang kedua, Pak, tentang dana pensiun kita PT Sarwa yang berada di dan dikelola oleh lembaga keuangan yang dalam hal ini PT Jiwasraya. Karena pada saat itu arahannya dari PT PLN selaku badan usaha milik negara, bagaimana bagusnya dana ini dikelola oleh badan usaha milik negara juga gitu. Jadi dalam hal ini Jiwasraya sebagai badan usaha milik negara mengelola dana tersebut. Nah, tiba pada saat kita ketahui bersama, ini selayang pandang nih Pak, ketika flashback balik ke belakang, tiba di COVID-19 ini, PT Jiwasraya nanti akan dijelaskan secara detail sama pihak PT Jiwasraya, tapi aku secara general, secara garis besar, bahwa pihak PT Jiwasraya itu mengalami gagal bayar. Gagal bayar yang disebabkan karena apa? Karena force major. Force major itu, kalau saya boleh generalkan, adalah sesuatu yang terjadi bukan atas kehendak kita. Karena COVID, karena bla 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 dan lain-lain, karena memang kita ketahui bersama pandemi ini globally sifatnya, global. Yang juga dialami oleh kita pihak Jiwasraya. Nah, tapi dalam hal ini ketika kita konfirmasi ke PT pihak Jiwasraya, saya juga sudah ketemu dengan PT pihak Jiwasraya yang nantinya akan menjelaskan secara gamblang kemana dana tersebut, apa yang terjadi dengan dana tersebut, bagaimana kelanjutan dengan dana tersebut. Mungkin kita akan tanyakan langsung, tapi nanti ada sesinya, nanti saya serahkan sama pihak PT Jiwasraya, tapi saya akan melayangkan sendiri bahwa pihak PT Sarwa untuk GPLK sendiri Pak, mengalihkan dana tersebut, otomatis ketika dana tersebut dialihkan, resiko juga sudah beralih Pak, ke pengelolaannya ke BUMN Jiwasraya. Ada sebagian yang sudah cair ya Pak Agus. Ada sebagian sudah cair pada saat itu belum pandemi, belum terjadi force major, dicairkan dan datanya masih ada. Beberapa ada. Nah, tiba di giliran kita yang jatuh tempo, yang sudah bisa dicairkan tetapi tidak bisa dicairkan, itu BUMN yang namanya Jiwasraya mengalami force major. Kejadian yang di luar kehendak, tapi terjadi. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada tanggung jawab dari PT pihak Jiwasraya terhadap ini? Jawabannya ada. Mekanisme bagaimana nanti? Apakah dana tersebut aman? Mekanisme ada untuk menyelamatkan dana-dana dari bapak-bapak dan dana-dana dari banyak pihak perusahaan. PT Jiwasraya juga dan melalui bondingnya negara itu menyelamatkan dan bertanggung jawab terhadap dana bapak-bapak. Saya katakan sekali lagi, bertanggung jawab, tapi ada mekanismenya, ada tata caranya, ada prosedurnya, yang mana pada hal ini pada saat kami audiensi dengan PT pihak Jiwasraya, saya tanya sama PT pihak Jiwasraya karena sebagian juga karyawan dari PT Sarwa dananya nyangkut di situ keseluruhan nyangkut di situ.
dan ada Jatuh Tempo juga. Nah, dalam hal ini PT Sarwa juga, bapak-bapak sekalian, saudara sekalian, adalah bagian dari klaim yang tidak mampu dibayar oleh PT Pihak Jiwasraya. Sarwa pun mengalami. Jadi sekali lagi PT Sarwa mengalami kegagalan dibayar oleh PT Jiwasraya. Jadi kami jadi bagian dari gagal bayar pihak PT Jiwasraya. Datanya ada. Dan sekarang aku mau tanya sama ini Pak PT pihak Jiwasraya, apakah datanya itu data dana kawan-kawan di sini ada Pak ya, masih tercatat dan masih terdepositkan di Jiwasraya Pak ya? Iya. Itu untuk penjelasan tentang dana pensiun. Sarwa ini taruh di mana sih dananya? Sarwa ini ngebenem duitnya di mana gitu? Sarwa ini ngelola uangnya di mana? Saya jawab dengan tegas, Sarwa mengalihkan dana tersebut kepada badan usaha milik negara yang namanya Jiwasraya. Nah, itu penjelasan lebih detail dan lebih lengkap, dan sekaligus kita buat audiens, sekaligus untuk tanya jawab. Nggak apa-apa, langsung tuh jadi pihak Jiwasraya dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sudrajat dan Pak Jamhari. Kepada Pak Jamhari dan Pak Sudrajat, kami persilakan waktunya Pak. Pak sambil diminum Pak ya? Gak apa-apa, ini apa? Airnya ada sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Dewa, Pak Rektor, Ketua Direksi dari PT Sarwa, Pak Hermen, Ori dan Manang, Konsultan, dan rekan saya Derajat dan teman-teman semua dari katakanlah ex PT Sarwa yang tidak dapat Terima kasih pertama kami sampaikan kepada PT Sarwa yang telah mengundang kami ke sini untuk kesekian kalinya. Yang pada prinsipnya bahwa kita pada kesempatan ini akan menyampaikan kondisi apa adanya. Tidak ada hal-hal yang kita tutup-tutupi atau segala macam. Maaf Pak, itu Pak Dewa sama itu jabatannya Pak. Saya Zamhari, ini teman saya Derajat. Kita di sini mewakili Jiwasraya yang ada di wilayah Palembang. Kita sebagai corporate business eksekutif, di mana tugasnya saat ini relationship terhadap polis-polis atau portofolio korporasi yang ada di wilayah Palembang. Baiklah Bapak-bapak sekalian, perlu kami jelaskan bahwa selama ini kita memang ada kerjasama dengan PT Sarwa Karya Wiguna terkait program asuransi yang namanya kalau dulu itu simpanan hari tua. Yang selama ini mungkin bapak-bapak sudah tahu kondisinya bahwa yang selama ini bahwa program asuransi ini berjalan dengan lancar, tidak ada permasalahan sama sekali terkait program asuransi simpanan hari tua bapak-bapak yang ada di PT Sarwa. Bahwa memang informasi dari PT Sarwa bahwa tahun 2020 kemarin karena sesuatu dan lain hal bahwa PT Sarwa kalah dalam tender sehingga banyak peserta mengajukan penarikan dana. Perlu kami jelaskan bahwa PT Sarwa sudah menyampaikan surat ke Jiwasraya terkait penarikan dana yang tersimpan di Jiwasraya. Dan saat ini semua itu sudah diproses oleh Jiwasraya, tapi belum dibayarkan. Kenapa belum dibayarkan? Karena mungkin bapak-bapak sudah pernah mendengar tentang kasus yang ada di Jiwasraya, yang para petingginya sudah ditangani oleh pihak kejaksaan dan segala macam. Karena kasus masalah seperti itulah sehingga waktu itu ada pengumuman bahwa Jiwasraya gagal bayar. Jiwasraya mengalami tekanan likuiditas
di mana mengalami kesulitan keuangan dan tidak dapat melakukan pembayaran terhadap seluruh klaim nasabah. Tetapi karena Jiwasraya ini adalah milik negara, perusahaan milik negara, tentu dalam hal ini negara akan bertanggung jawab. Maka dari itu melalui Kementerian BUMN diperintahkanlah kepada kami Jiwasraya bagaimana caranya menyelamatkan dana pemegang polis. Jadi istilahnya di sini bahwa dana bapak-bapak masih tetap aman di Jiwasraya, tapi memang belum dibayarkan karena kondisi keuangannya tidak baik. Dari kementerian memerintahkan kepada kita untuk melakukan restrukturisasi, sehingga yang kemarin produknya adalah simpanan hari tua diubah menjadi DS pendanaan hari tua. Pada prinsipnya hampir sama, hampir tidak ada perbedaan, tetapi memang ada terkait penentuan tarif asuransi, tarif perhitungan yang ada di Jiwasraya. Itu yang diubah oleh dari kementerian. Maka mau tidak mau, sebenarnya kalau dari kami sendiri, dari Sarwa sendiri, terus meminta kepada kami untuk bagaimana caranya klaim seluruh karyawan Jiwasraya itu dapat dibayarkan. Dan kami pun sudah mengajukan ke direksi kami agar klaim PT Sarwa dapat dibayarkan. Dengan berbagai catatan dan alasan kami menyampaikan ke direksi kami bahwa kami sudah kerjasama sangat lama dan premi asuransi dibayarkan oleh PT Sarwa setiap bulan secara lancar, tidak pernah mengalami gangguan. Tapi memang kondisi Jiwasraya yang sangat sulit, yang tidak memiliki keuangan yang cukup, sehingga semua klaim asuransi itu ditunda. Mungkin bapak-bapak akan bertanya, kenapa ada peserta yang dibayarkan? Kenapa itu terjadi? Karena waktu itu memang kami terus mendesak agar klaim ini dibayarkan. Karena kami sebagai perantara Jiwasraya Center Pusat yang ada di daerah yang terus bertemu dengan Pak Dewa, Mansur, Pak Ali, kami malu. Kami terus meminta agar semua dibayarkan. Tapi memang kebijakannya tidak ada pembayaran. Akhirnya karena kerjasama dengan PT Sarwa sudah cukup lama dan premi asuransi dibayarkan Sarwa tiap bulan ke Jiwasraya itu lancar sampai di 2020 itu semua pesertanya lancar, maka direksi kita memutuskan oke, kita tidak punya dana, tetapi karena Sarwa ada preminya di tahun 2020, sehingga premi yang Sarwa yang tahun 2020 itu ada di Jiwasraya. Tidak bisa kita katakan hilang karena memang yang hilang itu yang lama-lama ada di Jiwasraya, sehingga dana inilah yang digunakan untuk membayar sebagian. Karena kalau semua itu tidak mencukupi, makanya dibayarkan sebagian sesuai dengan proses mutasi yang ada, yang diajukan. Itu yang dilakukannya, kalau metodenya namanya resiprokal dari sini. Itulah yang diambil kebijakan dari atas terkait pembayaran klaim asuransi. Bagaimana sisanya? Sisanya nilai tunai perhitungan dananya tetap aman, tapi di proses program restrukturisasi yang nantinya pembayarannya akan dilakukan 2 tahun kemudian. Itulah kebijakan yang kita terima dari Kementerian BUMN. Nanti pembayarannya tetap melalui PT Sarwa, karena kerjasama kita asuransinya itu dengan PT Sarwa. Jadi semuanya tetap melalui PT Sarwa. Itu yang terkait dengan status asuransi. Terkait nilai tunai, insya Allah dananya tetap aman karena ini punya negara, negara akan bertanggung jawab. Tapi memang ada mekanisme yang harus kita ikuti. Terkait Zoom meeting, karena kemarin memang ada Zoom meeting sesuai dengan penyampaian dari PT Sarwa untuk membuat Zoom meeting. Kemarin kita memang sudah Zoom meeting, kami dari Jiwasraya
termasuk dari kantor pusat kami di Jakarta secara langsung menyampaikan, kemudian diikuti oleh PT Sarwa, kemudian sebagian karyawan PT Sarwa dan BPN. Pada prinsipnya bahwa di Zoom meeting itu kita menyampaikan pertama kondisi Jiwasraya yang memang tidak mampu punya kemampuan membayar. Yang kedua intinya bahwa klaim asuransi bapak-bapak memang asuransi tidak dapat dibayarkan oleh Jiwasraya. Posisi dana bapak-bapak ada di Jiwasraya, tapi Jiwasraya tidak punya kemampuan, makanya dilakukan proses restrukturisasi. Itulah perlunya Zoom meeting kemarin penjelasan, termasuk penjelasan terhadap sebagian klaim yang dibayarkan. Pada intinya yang kami sampaikan sama seperti yang kami sampaikan pada hari ini. Bapak-bapak sekalian, kita nanti sambil jalan aja. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, kami tetap mempersilakan, tapi kami jelas seperti menjelaskan kondisi Jiwasraya saat ini. Kemudian insya Allah dana bapak-bapak tetap aman. Dana ini perusahaan milik negara, dan negara pun melalui Kementerian BUMN menyampaikan ke kita bahwa tetap akan dibayarkan. Dia minta menyelamatkan dana perubahan kondisi. Intinya itu. Dan memang dari PT Sarwa sudah terus menyampaikan ke kita, tapi memang kondisi kita seperti itu, kondisi Jiwasraya. Mungkin sementara itu, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak. Secara singkat, koreksi saya kalau saya salah bahwa yang disampaikan sama perwakilan dari pihak Jiwasraya yang pertama perlu kita catat bahwa dana bapak-bapak itu aman dan masih berada di PT Jiwasraya. Yang kedua, untuk menyelamatkan gagal bayar PT Jiwasraya kepada dana kita termasuk seluruh karyawan PT Sarwa, itu diadakan satu program restrukturisasi, di mana program tersebut, kalau misalnya bagaimana mekanisme program tersebut, pembayaran selama 2 tahun nanti, itu banyak di website juga ada dan kita juga ada, Pak ya. Bagaimana caranya? Nanti kita sampaikan slide-nya, kita sampaikan mekanismenya, di mana itu datang langsung dari Kementerian BUMN, Pak. Untuk restrukturisasi penyelamatan dana bapak-bapak, termasuk juga dana Sarwa dan dana pulih-pulih lain yang nyangkut di Jiwasraya. Artinya, pihak pemerintah tetap bertanggung jawab terhadap dana-dana kita. Tapi waktunya agak panjang. Karena proses ini proses force major, artinya kehendak yang tadi yang terjadi. Tapi tetap kita menuntut. Sebenarnya sama, Pak. PT Sarwa pun mau menuntut, mau apa namanya itu mendesak ke PT Jiwasraya, sama Pak nasibnya. Artinya tidak punya kemampuan PT Jiwasraya, solusinya adalah restrukturisasi. Dananya tetap aman, restrukturisasi. Apa itu restrukturisasinya? Nanti kita bagi ya Pak ya, fotokopi beberapa yang dari Kementerian BUMN, atau Bapak cek di website juga ada. Restrukturisasi Jiwasraya oleh Kementerian BUMN, itu transparan, mereka menyampaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga mengenai Zoom meeting tadi adalah tidak jauh dan tidak bukan membicarakan masalah seperti audiensi ini, Pak. Ada nggak dana kami? Bagaimana dana kami yang di Zoom meeting ya Pak? Ya, dengan hasil Pak izin. Yang perwakilan sana dari Jiwasraya dan kita juga kan. Dari BNN Pak. Nah, sama persis dengan audiensi ini Pak, sifatnya yang Zoom meeting adalah menanyakan kejelasan, menanyakan dana kami ini di mana dan kapan dibayarkan, sama persis. Dan Jiwasraya menjawab, mereka ini perwakilan untuk mengatasi permasalahan itu, artinya perpanjangan tangan dari Jiwasraya untuk mengatasi masalah ini, memberikan penjelasan, memberikan masukan terhadap dana bapak-bapak dan dana kita semua, dana PT Sarwa. Jadi itu mungkin Pak, dan kita lanjutkan dan kembalikan ke Bapak mengenai selanjutnya Pak, yaitu tentang penjelasan ini. Terima kasih untuk penjelasan sementara ini. Apa yang kami pertanyakan jelas, kalau sudah kami jelaskan, sudah kami pertanyakan, sudah dijelaskan, berarti selanjutnya kan ada pertanyaan-pertanyaan. Siap, lanjut Bapak.
Jadi dalam hal ini khusus pada PT Sarwa Karyawi Guna Pak Dewa, kami mempertanyakan tentang hak anggota kami di SPSI ini yang saya sebutkan berapa jumlahnya tadi. Yang pertama tentang kontraknya Pak, kontrak asuransi yang mengasuransikan karyawan pekerjaannya waktu itu. Kan ada kontrak di PT Sarwa, itu status legalnya dengan PT Sarwa bukan dengan karyawan. Itu saya sepengetahuan saya diasuransi karena secara politik dan boleh nggak mengasuransikan karyawannya, berarti kontraknya adalah kontrak PT Sarwa dengan PT Asuransi Jiwasraya. Itu tidak bisa dihindari Pak ya. Pak Dewa ya. Jadi yang mana dalam hal ini? Tadi kalau dijelaskan asuransi tadi itu hal-hal apa namanya penjelasan yang relatif hal yang biasa itu Pak, bukan yang menjurus. Jadi anggap itu sudah biasa itu Pak, nggak gimana. Tapi kembali dari awal tentang kontrak sebelum dilahirkannya polis. Nah, sekarang kami belum tahu polis pada anggota saya ini ada atau tidak, kalau ada di mana tempatnya, dan kami belum jelas rate pembayaran asuransi dan ketentuan asuransi apa saja sih ini. Tadi katanya asuransi pensiunan yang berbentuk bagaimana pensiunan itu. Jadi secara detailnya kami tidak tahu sama sekali asuransi itu. Bahkan potongan per bulannya juga tidak tahu selama 5 tahun anggota kami sudah di PT Sarwa 5 tahun di bulan. Jadi mohon nanti silakan kalau legal formal yang menjawab silakan, atau Pak Dewa sendiri silakan. Yang jelas kami pertanyakan tentang kontrak asuransi itu atas nama PT Sarwa bukan karyawan. Nah, tentang masalah polis, di polis itu kan jelas Pak, polisnya kalau ada nanti mungkin bisa kami minta, karena mereka ini selama 5 tahun lebih kurang bekerja tidak tahu. Baru tahu ketika ada masalah bahwa PT Sarwa mengasuransikan mereka ke asuransi Jiwasraya. Ketika Jiwasraya lagi down, bangkrut. Cuma lah ngomong tadi Pak, mohon maaf Pak, saya ini orangnya lapangan, mohon maaf, sangat ribu maaf, mohon lain kali kalau berbicara akan dibayarkan, masih ada akan dibayarkan itu cuma. Apalagi dengan jangka 2 tahun, bukan dikit 2 tahun. Kalau udah mau mati orang. Jadi untuk apalah berbahasa yang sifatnya menjanjikan yang sangat tidak pasti itu Pak. Akui saja kalau Jiwasraya sudah saat ini sudah lagi bangkrut. Tidak usah dikatakan ada di Jiwasraya tidak bisa dibayarkan, proses apa? Sekarang asuransi Jiwasraya, saya tanya, diakui oleh negara atau tidak sekarang untuk membayarkan itu? Sekarang ada perbandingan Asabri Pak. Asabri diakui oleh Presiden Pak Jokowi, diambil alih oleh negara. Ini asuransi ada tidak Pak? Jiwasraya. Jadi kalau berbicara masalah andai kali ini mohon Pak, ini kita ini persuasif, apa namanya pendekatan kekeluargaan, nggak ada apa ya kalau pendekatan secara kekeluargaan bagaimana mencari solusi. Asli bermusyawarah yang terbaik. Apa jadi Pak? Asli agak apa namanya Pak, istilahnya itu asli mengharapkan. Nah jadi itu tolong asuransi mohon transparan yang akan datang asuransi Jiwasraya, katakanlah yang pasti saja. Jadi walaupun Bapak tidak mengatakan atau mengatakan kami sudah tahu jalan yang akan kami tempuh ke Pak Legal, tapi ini cuma syarat. Secara langsung jangan sampai kami nanti dipersalahkan kami tidak pernah berdekatan beraudensi dengan TV. Nah itu Pak ya, makanya kita sama-sama legal Pak. Nah jadi itu Pak yang kami sampaikan. Kalau Zoom meeting tadi Pak, berulang-ulang kami bahas. Tadi pada kasus juga Zoom meeting itu bukan Zoom meeting Pak. Adanya Zoom meeting ini ketika adanya pandemi COVID ini, agar tidak berkerumun, tetap mentaati prokes, diadakan Zoom meeting, tapi tidak menghilangkan hak.
ada dari apa ex mantan PT Sarwa yang diberikan kesempatan bicara, tidak ada. Tidak ada. Ini suaranya. Oke, bagaimana waktu itu? Itu nanti kita bahas. Di sini kita bahas. Dalam artian gini, ketika Zoom meeting tidak mampu menampung aspirasi Bapak untuk bertanya, di sini adanya audiensi. Jadi itu untuk pihak Jiwasraya, bukan saya mengecilkan Jiwasraya, tapi mohon Pak ya, untuk ke depan jangan memberikan harapan-harapan palsu yang tidak tahu Pak ya. Kita ini sudah bosan di muluk-muluk HP itu. Jadi mohon sekali lagi, karena kedatangan kami ini sebenar-benarnya kami menuntut PT Sarwa. Nah, terserah nanti bagaimana caranya kepimpinan PT Sarwa dan para staf karyawan legal formalnya untuk mengatasi hal ini. Tapi mari kita sama-sama belajar dewasa, sama-sama kita punya hati, sama-sama kita mencari solusi Pak legal. Pak Dewan itu tentang asuransi tadi Pak. Jadi kami tidak mau lagi Pak, mohon maaf yang dikatakan tadi Pak. Ini karena ini kami yang terakhir Pak sini Pak. Siap. Terakhir kali pendekatan secara otomatis ini karena waktunya sudah terlalu lama ya Pak. Ya. Jadi kalau tadi asuransi mengatakan akan masih ada, termasuk legal juga yang mengatakan dunia masih ada loh. Ini tidak perlu disampaikan. Kita sudah sama-sama tahu asuransi bagaimana. Dengan bahasa apapun kita sudah tahu asuransi. Berapa orang yang tersangka kita sudah tahu. Jadi kita sama-sama saja bagaimana mencari solusi. Itu saja. Nah, jadi itu Pak Legan. Siap. Anda kalau itu silakan jawab. Terima kasih Pak. Jadi kawan-kawan, dapat kesempatan ya. Di sini Pak, mohon maaf nanti kalau saya kesempatan yang jelas kami tidak akan merubah suasana kalau ngomongnya agak tinggi kan orang Siap. Medan. Jadi mohon maaf. Nggak apa-apa. Sakit semangat ya. Silakan. Tapi artinya gini, apa kita berapi-api yang belum kita bersilah, kira-kira kan gitu. Biasa itu. Wah. Jadi terima kasih dan untuk penjelasan tentang Iya gantian Bang ngomong. Mau dijelasin. Dan sendiri akan menjelaskan oleh Pak Dewa. Oke, terima kasih. Selamat sore. Sore Pak. Mungkin saya sedikit saja ya, saya nyampaikan bahwa saya cerita dulu Pak ya. Kontrak kami dengan karyawan kami itu didasarkan pada kontrak kami dengan pihak PTSL cabang, dulu masih cabang ya, sekarang sudah area harian. Itu kontrak pelayanan kerja pelayanan teknik, di mana pada saat itu bahwa kontrak itu separuhnya, sebagiannya adalah isinya adalah kontrak yang tidak dikompetisikan. Artinya itu adalah separuhnya adalah PLN yang menentukan. Salah satunya adalah ketenagakerjaan. Oke ya, itu ketenagakerjaan itu ya semuanya ya, tenaga dari gaji dan tenaga dari sosialnya. Terus seluruhnya itu tidak dikompetisikan. Jadi seluruhnya itu diatur jumlah dan ketentuannya oleh pihak pemberi kerja, dalam hal ini PLN. Nah terus ya salah satu dari item itu adalah DPLK. DPLK itu tidak boleh dikelola oleh perusahaan sesuai dengan kontrak kerja. Wajib diserahkan pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan. Perbankan atau lembaga keuangan. Sebelum kami menuju PT Jiwasraya, kami sudah audiensi dengan bagian di PT PMC wilayah 4 di bagian kerjaannya bahwa mengizinkan kita menyetujui kita alihkan kewajiban DPR itu ke PT Jiwasraya. Terus kalau tadi ngomong tidak siapa yang terkontrak? Benar Pak, perusahaan yang terkontrak.
polisnya polis perusahaan, bukan polis bapak-bapak tenaga kerja, bukan, itu polis perusahaan. Jadi memang tadi sudah disampaikan bahwa nanti itu klaim pembayarannya nanti kalau sudah cair dari BP Jiwasraya itu melalui PT Sarwa. Oke, jadi itu. Jadi kalau kawan-kawan di lapangan ngomong tidak tahu, itu saya rasa bohong, Pak. Karena setiap tahun saldonya itu diserahkan oleh SDM. Cuma dua Pak, cuma dua kertas itu Pak yang dikasih uang Pak. Ya itu namanya saldo. Ya. Jadi Selama itu, ini. kalau ngomong tidak tahu itu saya bilang pastikan itu bohong ya. Karena semuanya dijelaskan secara terbuka. Kalau saldonya itu sudah disampaikan setiap tahun berapa saldonya itu sudah ada di masing-masing tenaga kerja. Betul ini Pak. Untuk laporan pertahunan itu Pak, ya lebih jelasnya lagi kami tidak ada yang tahu. Itu yang paling pastinya itu tidak ada itu Pak. Ini per 3 bulan awal itu. Per 3 bulan awal. Kalau per tahun itu transparan itu tidak ada Pak. Tidak ada. Itu semua kopelan itu lah. Jadi itulah saldonya kopelan itu, Pak, saldonya itu menunjukkan itu. Mesti itu Pak. Itu kan dari awal. Itu pernah memang tim dari kalau misalnya berjalan kontrak kita itu sekitar baru setahun. Pernah tim yang dari kalau misalnya dari PLN. Itu pernah kan nanya masalah yang DPR ini. Dulu kan pernah yang ditanyakan. Itu kan katanya masih di rekening Indo. Nah sekitar berapa bulan kan kami tanya ke koordinator per setiap rayon, terutama yang rayon kami ya, gimana ini kan masalahnya dari tim audit PLN itu nggak boleh yang namanya itu di rekening induk, harus rekening per orang masing-masing yang bersangkutan. Kami minimal mengetahui dan memegang. Setelah berjalan itu yang keluar malah dari asuransi Jiwasraya tanpa sepengetahuan kami, penjelasan pun nggak ada sampai sekarang. Pertemuan tidak ada, sosialisasi Oke, tidak ada. Kita diaudit oleh PLN setiap 3 bulan sekali, benar Pak ya, SDM-nya. Oleh bagian namanya itu Alidaya. Alidaya di PLN setiap 3 bulan itu diaudit. Apakah hak-hak normatif tenaga kerja itu dipenuhi oleh PT Sarwa? Itu 3 bulan sekali itu diaudit. Dan satu itu tidak ada catatan oleh tim audit, belum lagi dari SPI PLN ada 2 audit di kami. Jadi itu sampai dengan berakhir masa kontrak itu tetap dianggap baik. Jadi memang tadi saya bilangin kalau polisnya itu memang perusahaan, nanti pembayarannya pun lewat perusahaan. Tetapi itu adalah isi kontraknya. Kontrak kami tadi awalnya adalah kontrak kami dengan PLN, kalau kemenangan tender pada saat itu Pak ya, kemarin kita kalah ya. Pada saat itu seluruh tenaga kerjanya diatur oleh PT PLN terus. Dari gaji, tunjangan, dan lain sebagainya sampai dengan DPRK itu diatur berapa besarnya. Dan serupiah pun kami tidak ada memotongnya, serupiah pun. Dan itu dibuktikan dengan hasil audit ya. Hasil audit kami setiap 3 bulan sekali diaudit. Ada tim Alidaya, terus ada SPI ya, SPI PLN. Jadi intinya seperti itu ya. DPRK itu jumlahnya berapa itu ada di data kami, ada di Pak Ali, ada di PT, ada di PLN wilayah. Kami kalau masalah bukan disebarkan jumlahnya. Itu kan kita pemegang kontrak itu rahasia sifatnya. Yang masalah DPRK ini kami harus mengetahui berapa. Tidak bisa Pak. Ini tidak bisa. Kami Pak, masa kami misalnya kami nominal Belum menjadi hak Bapak. Setelah berhenti baru menjadi hak Bapak. kami sekarang sudah berhenti Pak. Ya itu yang kita usahakan karena bukan hanya bapak-bapak yang korban, saya juga termasuk ada di situ. Tanya Pak Samari.
Saya juga orang termasuk di situ yang tidak dibayar. Pak Dewa, Siap. Pak, ini kan atas nama polis perusahaan ya. Benar. Terdiri berapa polis? Satu polis atau berapa polis, Pak? Berdasarkan ULP atau bagaimana sistemnya? Satu polis. Satu polis seluruh karyawan PT Sarwa? Iya. Oke. Ya, tapi kalau pencairan kita berharap ya, contoh aja sekarang ini Pak. Pada saat kontrak transportasi selesai pada bulan Juni, kita langsung mau pencairan berbayar. Dari itu dibayar bulan apa Pak ya? November ya. Benar ya Pak? Terus pada saat satu UMP diputus Rabu Juli, kami mengajukan Pak. Dan itu dibayar bulan Desember. Benar ya? Ya. Pak Dewa minus ya Pak. Kan kontrak lainnya polisi itu antara PT Sarwa dengan asuransi Jiwasraya Pak ya. Tadi saya Pak Dewa ya. Ya. Tapi yang jadi apa? Yang tidak sinkron antara kontrak itu Pak, karena ada bukti pembayaran. Bukti pembayaran Ya, pembayaran itu dibayarkan langsung oleh asuransi Pak, Jiwasraya. Bukan Pak, kita yang membayarkan. Itu ada asuransi Pak, kita terima, kita kasih datanya Pak ya. Maksudnya ini Pak, pembayaran DPK. Pembayaran ke pekerja Ya. Bukan Pak, kita Pak. Dari asuransi Pak, misalnya ada yang kita nanti kita buka. siap. Apa? Ini untuk dulu Pak. Mungkin kita kekurangan data. Nanti kita buka. Siap. Berarti kalau dia kontrak perusahaan berarti membayarkan perusahaan. Siap. Asuransi membayarkan perusahaan yang membayarkan ke. Tapi itu ada yang kita terima dari data itu asuransi yang membayarkan. Nanti kita buka. Oke, siap. Mantap. Jadi masukkan. Jadi gini dia itu. Kita kontraknya asuransinya antara Jiwasraya dengan PT Sarwa. Jadi kita tergantung dari permintaan PT Sarwa. Jadi semua pengajuan klaim yang diajukan Sarwa, kalau Sarwa minta dibayarkan ke rekening Sarwa, kita bayar ke Sarwa. Nah itu Pak Mama, Pak Jarsa. Itu manajemennya asuransi Jiwasraya itu. Tergantung manajemen asuransi bagaimana ada permintaan itu. Kan kerjasamanya asuransi kan dengan PT Sarwa. Iya. Iya kan? Iya, tahu saya. PT Sarwa sebagai pemegang polis, kalau dia mengajukan klaim, kemudian dia minta harap manfaat ini ditransfer ke ini. Ya. Jadi kita harus penuhi permintaan. Oh, di Jiwasraya bisa begitu Pak? Bisa. Bisa. Kalau di kami tidak bisa Pak. Karena di situ ada pemegang polis yang diasuransikan di pemegang polis. Kemudian kalau ini ada sesuatu hal meninggal atau apa, maka diturunkan ke ahli waris Pak. Tidak bisa permintaan pemegang polis Pak. Mungkin mekanismenya beda-beda. Nah, mungkin nanti sama-sama belajar biar saling buka laporan itu Pak. Asuransi ini nasional dunia bukan ya? Asuransi di kontrak sama itu permohonannya itu gimana itu Pak? Nanti saya mau studi banding dulu nanti permohonan bisa mengalihkan pembayaran itu Pak. Atas permintaan ya, Bapak. Ada Atas permintaan pemegang polis ya. Iya Pak. Untuk dibayarkan kepada. Iya, benar. Apa? Peserta. Baru saja Pak Dewa bilang tidak tahu. Kita sinkron itu Pak. Ini kan tidak ada sinkronan. Bukan maksudnya gini. Karena langsung dari Dewi kita Jiwasraya membayar. Tapi Pak Dewa bilang baru tidak tahu. Tahu kan bilang. Ada bisnya gini. Kalau langsung Jiwasraya membayar itu tidak mungkin. Tetapi atas permintaan. Karena atas permintaannya Tapi kita semua kan baru dengar Pak Dewa tidak tahu. Mohon maaf Pak. Siapa kan bilang nggak tahu? Enggak itu Coba sebut deh saya apa ngomong saya luruskan, mohon maaf Pak Dewa, saya luruskan. Maksud Pak Dewa tadi begini Pak. Kalau pihak asuransi langsung membayarkan langsung nih, Pak Dewa jelas tidak tahu. Tapi kalau atas perintah Pak Dewa dia tahu. Iya. Atas perintah jadi Pak. Jadi yang beliau tidak tahu adalah Ada bisa pencairan langsung tanpa adanya perintah dari PP. Nah itu beliau tidak tahu. Tapi kalau dengan adanya perintah dari pihak perusahaan, beliau pasti tahu bahwa diperintahkan kepada Jiwasraya untuk membayarkan langsung kepada atas nama ini, itu beliau tahu. Tapi kalau langsung aja tanpa perintah, beliau tidak tahu. Pak itu asuransi Pak tadi atas permintaan perubahan pembayaran klaim itu diatur di mana? ADART asuransi atau ada undang-undang keuangan yang mengatur? Mohon jelaskan.
Kita ini kita berbicara masalah fakta, masalah aturan. Ini kan kerjasamanya kan asuransi ini kan dengan PT Sarwa. Ya. Terikat di situ kan. Terikat di Maka kontrak, Pak. segala sesuatu ya jiwasraya berhubungan dengan pemegang polis. Ya. Jadi kalau ada klaim peserta itu menyampaikan ke PT Sarwa, Sarwa lah yang mengajukan ke kita. Tergantung permintaan Sarwa mau ditransfernya kemana. Karena beliau Itu harus resmi, nggak bisa kita Sarwa bilang, oh transfer ke si A, nggak bisa, harus resmi oleh surat. Peserta pun datang langsung ke jiwasraya nggak akan dilayani, karena memang bukan langsung ke peserta, dia harus tetap melalui PT Sarwa. Itu bisa nanti diperlihatkan Pak ya hari Nah, itu terus. tentang Permintaan itu. pengalihan yang asuransi membayarkan langsung kepada ya, saya minta itu Pak ya. Atas permintaan Kita berbicara nanti kita akan mungkin cari pengalihan. Bukan pengalihan, Permintaan. kita sesuai permintaan PT Sarwa. Ya kan pengalihan dong Pak. Ini kan seharusnya PT asuransi di kontrak. Saya bukan asuransi Surabaya loh, enggak. Saya sebutkan dari awal. Saya agen asuransi Allianz Life Indonesia. Saya sebagai agennya, saya banyak juga bikin polis dari bawah. Itu namanya kontrak itu Pak, yang bersangkutan Pak. Pemegang polis. Iya, pemegang polisnya PT Sarwa. Iya. Tidak ada di sana itu diatur untuk ada permintaan kalau mau membayarkan klaim Pak. Coba Bapak lihat polisi keluaran Pak. Kita ini mencari kebenaran Pak, mencari meluruskan Pak. Jangan sampai Manfaat asuransi dibayarkan kepada pemegang polis PT Betul, Sarwa. betul. Tapi Sarwa minta dibayarkan langsung ke sana. bukan dibayarkan Masa kita harus menolak. sudah dikasihkan ke PT Sarwa belum pemegang polis uangnya. untuk yang sudah dibayar ada Pak, Yang sudah dibayar sudah dikasihkan di transfer ke PT Sarwa belum? termasuk Prabowo Pak ya. Ada ya Pak Ali? Kalau yang Pak Ali minta suratnya bayar transfer ke Sarwa, kita transfer ke Sarwa. Ada surat Kalau Sarwa minta tolong transfer si A langsung ke si A, kita bayarkan ke sana. Itu balikan nanti siap bahan. siap. Itu kan belum deslasi ya, belum menjadi pelaksana asuransi. Saya menjadi paham itu Pak. Sebab kalau sematan saya baru sekian tahun di asuransi. Tapi yang namanya kontrak kan jelas Pak, tidak bisa dipungkiri dan dihindari lagi. Pemegang polis adalah penerima. Apabila terjadi sampai kontrak atau terjadi satu hal yang tidak diinginkan, Pak. Asuransi apapun bentuknya, Artinya gini, kesehatan, jiwa dan segala macam asuransi. siapa Pak? Artinya gini Bang, yang aku tunjukkan lagi dari pertanyaan Abang, kok langsung bisa beliau membayarkan sementara seluruh dunia wajib balik dulu ke pemegang polis. Iya. Nah, tapi ada satu kebijakan mungkin ya, nanti aku diskus lagi dan aku mau lihat suratnya juga Pak. Bang, aku belum lihat juga suratnya Bang, aku nanti diskusi sama Bang, baik secara pribadi Pak. Mengenai surat permintaan tersebut dan mengenai klausul dari asuransi tersebut, apakah itu bisa dialihkan atau apakah tidak? Nanti secara direct aku nanti kontak Bang, aku minta data dulu dari beliau tentang pengalihan tersebut. Mungkin Bang. Ya. Oke, untuk yang itu menunggu saya langsung sama beliau nanti, karena saya juga belum lihat data, beliau juga belum lihat data, tapi nanti aku akan connect sama beliau. Ya, teman-teman. Nanti dicatat itu. Ya, dicatat. Ada jawaban. Mengenai permintaan secara langsung dari pemegang polis untuk dibayarkan langsung, nah nanti aku akan diskusi sama beliau. Sebelumnya saya diskusi juga sama perusahaan ini Bang, aku agak apa namanya belum dapat data mengenai klausul asuransi polisnya, apakah bisa begitu, dan tentang permintaan dari pihak PT Sarwa sebagai pemegang polis kepada pihak jiwasraya untuk membayarkan langsung untuk dan atas nama ini. Izin Bang ya? Oke, kita terus yang menjadi Jadikan nanti tadi dulu. Siap. pasti ya. Siap Bang. Missnya di mana? Tadi kan karena dia secara lain Iya. penyampaian pada Pak Latuti dan Siap. mengatakan jelas kan Iya. bahwa yang membayarkan adalah Sarwa. Betul. Nah, tapi kami bisa bicarakan kami ada fakta. Betul. Yang kami terima kami tidak asal bicara. Siap. Ini ada asuransi yang membayarkan. Yang langsung membayarkan. Bulannya 29 juta sekian Siap. ada. Siap Bang. Artinya Statusnya apa? Driver, Siap. supir bos. Ada datanya. artinya secara yang terlihat asuransi ini langsung bayar kan Di gitu. situ. Iya kan? Ada yang bertentangan dengan undang-undang asuransi ya. Siap. Nanti datanya klausulnya aku akan pelajari secara singkat Ya. Bang. Aku direct langsung Ya. sama Bang Yadi. Siap. Terima kasih. Yang selanjutnya ini
Interaktif ya, yang mau tanya langsung nggak